Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khofa atlaja wa man atlaja balagol manzilah ala sil'atallahil ghali ala satalil jannah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala dengan dan perintahnya dan larangannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah banyak kepada kita bahwa Allah itu menyediakan dua tempat di akhirat. Yang pertama adalah surga atau jannah, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Dan yang kedua adalah neraka, tempat yang penuh dengan siksaan. Tetapi mungkin karena kurangnya pengertian atau mungkin banyaknya fitnah, banyak orang yang tidak takut kepada neraka. Bahkan ada sebagian yang minta dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Maka dalam hadisnya Nabi bersabda, man khofa atlaja, barang siapa yang dia takut kepada neraka, maka dia akan bersegera dalam kebaikan. Wa man atlaja balagol manzilah, barang siapa yang dia dalam kebaikan selalu berusaha untuk paling awal, maka akan sampai pada tempatnya itu di surga. Ala sil'atallahil ghali, katakanlah bahwa dagangan Allah itu mahal. Dagangan namanya jannah atau surga. Jadi surga itu mahal, bukan murah. Berapa harganya? Seandainya dunia dan isinya itu dijadikan emas, untuk membeli satu tiket sepatu tidak akan diterima. Makanya monggo kita harus semakin khofa dan atlaja, semakin takut dengan neraka dan semakin awal dalam kebaikan. Kemudian ada juga manusia atau kaum yang awalnya baik kemudian berubah menjadi jelek. Kenapa? Ya karena banyak fitnah dalam kehidupan, yaitu Bani Israel. Ya, Bani Israel itu anak tuanya Nabi Yakub atau Nabi Israel.
tetapi mereka kemudian banyak yang menyimpang dan menyimpangkan, banyak yang kafir. Makanya kemudian kita perlu pelajari apa penyebabnya dan kemudian kita berusaha untuk menghindarkan diri dari penyimpangan dari jalan yang benar. Kita awali dulu bahwa panjangnya waktu itu dapat menjadikan kerasnya hati. Ketika Nabi Musa ditolak kepada kaumnya, untuk beriman kepada Allah dengan berbagai macam mukjizat. Contohnya apa? Contohnya tongkat tangan yang bercahaya, kemudian diberi makanan yang enak dan namanya mahal dan sawah. Tetapi kalau panjangnya waktu kemudian mereka jadi maksiat dan terusnya. Maka di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16 Allah berfirman, alam yakni, adakah tidak telah datang lilladzina amanu, untuk orang-orang beriman, antas aqulubum lidzikrillah, untuk menakutkan, menjadikan takut, menjadikan rendah untuk hatinya, untuk ingat kepada Allah. Maksudnya sudah sepantasnya, sudah waktunya orang iman itu hatinya ditundukkan untuk ingat kepada Allah. Wa ma nadal haqid, dan juga ditunjukkan kepada Al-Quran yang lahir kepada Allah dengan hak. Wala yakul kalina utul kitab, dan janganlah kalian itu seperti orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Minggu sebelumnya Fatalahim al-amadu, karena panjangnya waktu, terus pakosat qulubuhum, hatinya menjadi keras, dan bagian sebagian adalah orang-orang yang fasik, orang yang suka kepada agama-agamanya. Ada banyak kisah yang ada pada Al-Quran. Contohnya tadi, ketika keluar dari Mesir, kemudian dia berjalan dengan jalan yang jauh. Allah sudah menaungi dengan awan, Kemudian lapar, tidak punya makanan, diberi makanan langsung dari langit, namanya mana dan salwa. Mana itu minuman seperti madu, salwa itu burung seperti piye. Tahu nggak Pak piye? Piye itu anak jalan, jalan dulu kita pentangi kita. Nah, piye yang belum bisa terbang, artinya apa? Badannya itu kalau belum kan momel kayak daging, Kemudian timbul masalah apa? Jelek, jenuh. Dino mangane mung salah karo mana salah jelek. Dan itu adalah apa usia? Yang kedua, ketika dia minta sayuran, sayuran. Kalau kamu minta sayuran, kamu masuk ke negeri Mesir, di sana nanti ada orang-orang yang besar, kamu perang, menang, dimenangkan, dan kamu dapat apa yang kau inginkan. Apa katanya? Wah, dadak perang ini piye? Kemudian malah kepada Musa berkata, gini aja Musa, kamu dan Tuhanmu perang dulu, saya tak duduk sini, nanti kalau menang saya tak ke sana. Ini Bani Israil. Kongkon abot reposo niku napa kok zaman jenenge lebe, kaum lebenan, kaum aleman, kaum cengengan, Lah kita jangan seperti itu, Orang beriman itu harus yakin bahwa
Setiap iman itu pasti diuji. Anak sekolah itu tidak akan dinyatakan lulus sebelum ikut ujian. Kita seorang pemenang dalam olahraga tidak dinyatakan pemenang sebelum pertandingan. Ya kita harus yakin begitu. Semakin tinggi pertandingan, semakin gamenya juga semakin tinggi. Ada 5 orang A, B, C, D, E, ya. Si A itu juara badminton tingkat RT. Nah, kita si B tingkat kelurahan, si C tingkat kabupaten, si D provinsi, si E nasional. Sinten sing paling gengsi? Nah, ya si E ini wow. Gitu. Tingkat RT ya dia nopo kira-kira. Kaos loro Pak nggih. Kayak kaos loro Pak Pak. Gitu. Tingkat nasional. Entuk apa niku tiket mungkin 5 juta atau 100 juta nih Bu. Ini dari dijadikan petangkul banyak kayak selawe terus 20 tes. Gitu. Jualan medali emas dijadikan 40 juta bahkan plaketnya selawe juta. Ya selawe juta mana ada yang jadi kata ini mereka kurang. Gitu. Kalau begitu. Jadi Bapak Ibu, kalau saya kalau kita menghadapi ujian yang berat, tidak kuat ada 2 kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama minta dikurangi, yang kedua minta ditambah kekuatannya. Pilih putih Pak, ando. Diaturi untuk ngangkat beban 100 kilo orang kuat. Nah, kemudian ada 2 pilihan, disuruh 5 kilo mawon atau diberi kekuatan sampai ngangkat 100 kilo. Kira-kira yang pilih yang mana? Makanya mohon itu ampun, jangan diringankan, tapi jangan ditambah apa kekuatannya. Ya, supaya kita berprestasi. Kalau dikurangi ya nanti kita juara, tapi tingkat RT ini wow. Kita ada dengan tadi, makanya monggo kita usahakan bahwa hidup ini memang perlu perjuangan. Kita semakin tinggi, semakin berat, semakin banyak kita lakukan, akan semakin gengsinya itu ada. Ya, ini jangan jadi umat lebenan. Apa lebenan? Sukanya lebih boleh, nah itu jadi orang lebih aja nih. Ya. Yang kedua diterangkan bahwa masa panjang itu sebetulnya cuma 40 tahun. Sejak dijadikan diberikan keimanan sampai banyaknya yang arba'ah sinina, yaitu kurang lebih adalah 40 tahun. Maaf ya, oke. Kita sebagai orang yang kita untuk memberikan suatu penilaian. Ada orang ketika muda itu sholatnya ngajinya sregep pepol, ya Bu ya. Barabi mari biri. Barabi terus mari nang masjid. Itu juga ada. Atau yang lainnya, dulu ketika muda sangat getol untuk mencari ilmu dan sebagainya, kegiatan juga begitu. Ya. Nah, kemudian setelah dia kerja di luar negeri atau di luar Jawa atau di luar sana, gitu, kemudian jadi hilang, semuanya hilang, itu juga ada. Ya, namanya karena ada juga yang ketika masih muda seragam ngaji, seragam sholat, ya, bakat cantol, kata nama Bu. Kacantol saya Bu ya. Nah, gitu. Kemudian malek yang juga ada. Makanya kita Bapak Ibu, kita juga bisa mengatakan seperti itu. Makanya terus ada doanya bagaimana? Doanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, janganlah Engkau simpangkan hati kami telah Kau beri petunjuk kepada kami, dan berilah namanya rahmat atau belas kasih, supaya kita ini tidak tersimpangkan sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Ya,
ada juga bahkan kelas ustaz, kelas kiai, ya, yang dulu juga sergap untuk berjuang ketika dapat kursi sing empuk, kursi empuk duitnya kandel begitu. Nah, itu kemudian ya juga ada dua sebagai suatu ujian tadi. Kita harus hati-hati dan selalu berdoa supaya kita ditetapkan terus jadi orang beriman. Ya. Terus kemudian kenikmatan juga yang dapat menghilangkan keimanan. Ya. Di dalam surat Al-Imran ayat 77 katakan innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang dia menjual janjinya Allah dengan harga yang sedikit, gimana harga dunia. Mulaikan lalu akhirah, maka mereka besok tidak ada bagian di akhirat atau di surga. Dan Allah tidak akan bicara dengan mereka. Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, dan mereka tidak akan disucikan, dan mereka adalah anggap yang pasti. Ya. Ada pendeta namanya Basiso, seorang alim, seorang ulama yang banyak muridnya, beriman, bertakwa, beribadah sampai 200 tahun, Pak. Ya. Kemudian suatu saat ada tamu datang ke rumahnya, yang tamunya itu sholatnya lebih khusyuk ya, dengan Basiso tadi. Kemudian dia tanya, wahai saudara, kenapa kamu kok bisa sholat begitu khusyuknya? Ya. Terus dijawab, oh karena saya dulu adalah orang yang banyak dosa, sehingga ketika aku sholat aku terus teringat dosa-dosaku. Jadi kalau kamu mau sholat seperti saya, maka kau harus berbuat dosa dulu, biar teringat. Ya, oh gitu, iya. Nah, terus apa harusnya? Yang pertama, kalau mau kamu membunuh orang, wah itu dosanya besar. Sekarang berzina itu juga besar. Nah, sekarang kamu minum itu agak kecil dosanya. Ya. Terus datang di warung komer, minum, mabuk, terus dibisiki itu yang jualan tuh cantik, ya. Kamu zina, kemudian zina, ya. Jadi tukang tuh dizina, kemudian dibilang lagi, nanti kalau dia bilang bagaimana, bunuh aja, dibunuh, ya. Jadi minum komer, terus zina, terus bunuh, ya. Ketahuan oleh masyarakat, kemudian dibunuh, ya, dalam keadaan tidak beriman, ya. Terus satu lagi saya akan dulu namanya, pada zaman Nabi Musa juga, ya, seorang alim yang doanya itu sangat mustajab. Begitu doa langsung dijawab Allah. Ketika Nabi Musa dan umatnya sedang berjalan menuju pada daerahnya, kemudian dia dibilang orang-orang kafir, itu kamu kan punya doa yang mustajab, kamu tak kasih uang, doakan supaya Musa binasa. Ya, kemudian dia mau, Musa itu utusnya orang tua didoakan binasa. Ketika berarti tidak mustajab, kenapa? Dalam didoakan dalam Nabi Musa, ya, maka kemudian dijadikan kafir. Itu kelasnya ulama besar. Di ulama sangat bisa seperti apa? Cuma kita Bapak Ibu, ya, monggo harus selalu kita minta kepada diberi petunjuk, ya, ditetapkan hati kita dengan iman sampai akhir hayat, ya. Kemudian godaan berupa uang harta tadi itu kalau dibandingkan dengan akhirat itu sangat-sangat kecil, ya. Seandainya
seorang mubalik itu ketika 1 kali manggung gajinya upahnya biar 100 miliar. Kata berapa? 100 miliar, bukan 100.000. Dan dino manggung ping 5, pinten Bu? 500 miliar setengah itu. Uripe 100 tahun pripun? Itu keanyaannya dikumpulkan enggak cukup untuk beli surga. Ya, jadi ada sak panggungan niku 100 miliar itu namanya apa ya? Jadi balik dengan surga. Tetapi ya tadi banyak yang terpesona. Pak, Bu, panjenengan kapet kula mboten kula kredit. Pinten, Pak? Takon sik. 10.000 wah ogah 2 juta rasuti. 10 miliar mikir-mikir. Ya Bu, 10 miliar mikir-mikir bar nompo dia terus mati. Itu ada ya, ada teman saya cerita di Palu ya. Orang Islam sakit terus didatangi orang-orang kafir ditambah 5.000 Pak. Terus nopo pindahan ke mau seminggu mati. Hati mati ini mau seminggu udah banding nopo mati dalam keadaan nopo. Ini ada terjadi. Termasuk teman-teman dengan rasa digulai. Ada gitu ya. Hati-hati kita ya. Kemudian mereka enggak dapat bagian diangkat bimakna, mereka akan masuk ke dalam neraka. Ya, khalidina fiha abada. Ya. Terus kemudian juga di Al-Imran ayat 187 menjelaskan tentang perjanjian pada orang-orang Bani Israil. Wa idza akhadha mitsaqal ladzina utul dan ketika Allah tuh membuat mitak atau janji kepada orang-orang kita. Apa janjinya? Wahai kitab, kalau kamu mau beriman dan bertakwa, mengikuti Rasulku, kamu taat ke dalam surga. Itu janjinya. Tetapi kemudian dia menyembunyikan, ya. Merusak pada janji-janji tadi. Bahkan pada zaman Nabi Muhammad pernah Pak, diangkat gunung, ya gunung itu diangkat di atas mereka. Kamu iman apa tidak? Kalau iman tak belum gini. Oh iman, ya kembalikan. Udah Pak, kafir lagi, ya sudah ada gunung itu kemudian iman lagi, lagi, ya kafir lagi. Saking dasarnya godaan dunia, ya. Dengan demikian juga kita kadang-kadang yang ngapunten ya. Contohnya apa? Contohnya bab berjanji, ya janjian. Pada zaman Nabi Muhammad, orang musyrik saja Pak, itu alergi nggak berani untuk ingkar janji. Itu wong kafir, wong musyrik. Sakniki niku lho. Wis jeneng ustaz ngapusin ku jek enten. Kita kelas ustaz menipu itu sudah ada. Kita saya kira jamaah yang banyak itu kuota. Maka sebutan piantone boten saya sebut. Kita hurufnya JM, hurufnya sama M. Kita itu begitu. Namun kelasnya kelas ustaz nasional, bukan kelas internasional. Kita itu begitu. Ya uangnya sangat banyak, tapi itu tadi itu karena apa? Godaan tadi. Ya. Terus kemudian Bapak Ibu, memang membawa iman itu tidak mudah. Bahkan Nabi mengibaratkan nanti di akhir zaman itu orang yang berpegang teguh itu seperti memegang bara. Ya. Barang yang digegem ngeten niki lho ya panas gitu. Beda kalian ndok lho ndok nah gitu. Di itu panas. Kalau kamu lagi kamu enggak dapat surga. Ya. Kalau genggam ya tanganmu mau melepas tapi masuk surga. Pilih pundi. Gitu. Bahkan nanti ada suatu saat
menjelang akhir zaman, karena sangat dahsyatnya godaan dunia, orang itu paginya masih iman, sorenya kafir. Dalam waktu cuma 12 jam, atau sorenya iman, paginya kafir itu ada. Ya, saking dasarnya godaan tadi. Maghrib habis maghrib terus isya, ya. Ketemu temannya, apa caranya? Nggak punya ikut saya, gitu. Ikut dia temannya, kemudian dia buang, kemudian kafir, paginya mati, berarti kan makanya dalam keadaan kafir seperti itu. Ya makanya monggo kita memang harus banyak-banyak berdoa, ya. Mendoa kepada supaya diparingi petunjuk terus, ya. Apapun yang kita masih salah, monggo dimintakan petunjuk supaya benar. Contoh, contoh wong util kalih wong apa pundi wae. Util kalih wong apa pundi? Awak dhewe util. Jadi yo ngerti, gitu. Ning sok-sok ya sing nglakoni. Ngrasani niku dosa napa dosa? Sing nglakoni mboten. Gitu. Jadi yang ngerti niku kok iki nglakoni to ya. Dosane napa? Godhone setan wonten niku wae. Sholat di awal waktu dan di akhir waktu apa pundi? Prakteknya. Ini kok kita termasuk nggih awake dhewe wonten mau lho ta. Dungo wong liya kita termasuk saya ini. Kita makanya monggo memang pentingnya hidayah. Ya, niki ana mungkin mboten pamer kemarin kan saya ketika ibu saya sakit pertama kadang-kadang sok-sok diabot. Terus saya berdoa ya Allah dan paringi pitedah petunjuk, kekuatan, keikhlasan, kesabaran. Ya Allah diberi. Sehingga ketika ngerawat ibu itu kemudian jadi senang, jadi apa? Diberi petunjuk sing ketok ganjaran ora sing ketok kerjaan. Jadi kita itu kalau masih belum bisa minta petunjuk, ya. Belum bisa sabar ketika sakit minta petunjuk. Baik Nabi Ayub itu loro suwe ning atine tenang, mergone mikir napa ganjaran. Ya. Ampun loro turun dino gitu sambate ngaloro. Karena belum dapat petunjuk tadi. Atau memang kita butuh namanya petunjuk gitu. Atau yang lainnya, ya. Kita banyak petunjuk akan jadi enak dan diberi kekuatan. Kalau saya ada 3 atau 4 saat diparingi kesempatan, diparingi kekuatan, diparingi kemauan, ya, diparingi keikhlasan. Panjenengan kalau nggak punya kesempatan ya bisa berbuat baik. Kita ada 2 orang tua A dan B, ya. Si A itu punya anak, si B juga punya anak. Si A itu matinya langsung tanpa sakit, anaknya kena buatan baru, penak, gitu, orang rekoso, gitu. Si B itu ajeng mati lorse 3 tahun, gitu. Anaknya ngurmat 3 tahun tak rekoso, nek penak, api pundi, penak si B lah. Gitu, PKN apa kan sakitnya bisa menghapus dosanya bapak yang meninggal dunia, anaknya diberi apa? Kesempatan beramal soleh pada bapak ibunya. Ning si bingung tadi nggih mboten gampang. Oke. Doane ampun ngrepoti anak putu, mboten ngrepoti. Gitu. Terus bagian apa alahan untuk beramal soleh. Jadi makanya kita mau ampun wedi rekoso dalam kita beramal soleh, ya. Kita kalau bisa dimaksimalkan beramal soleh. Yang merasa saya cerita saya, Pak D, boleh jengjing wajah melamar seorang wong wedok lah. Terus kamu piye? Iku nulung Pak D ngantar kula. Yang ndi? Yang Jogja Pak D. Terus mobilnya anggap dengan lah bensinnya
mang bensin sisa. Ya. Terus sesuk sarapannya piye? Nggih, sesuk panjenengan. Kira-kira pripun Bu? Akam jan apa nanya? Kalau niku nyuwun tulung kalih kanca ya wis ngaji ya dadi ustaz. Gitu. Kalau nyuwun tulung terus dia tuh bilang nanti, "Loh kok saya malah dilibatkan pada masalahnya?" Lah dicari tulung dilibatkan pada masalah saya. Kita Bang, oh dicari tulung kok ngoten. Nggih. Enten orang dia susah. Terus dia dicari tulung. Kita tanya dia dilibatkan dalam masalahnya Bang nggih. Nek anak ngomong ya terlibat, ya mesti dilibatkan kok malah saya dilibatkan, lalu jangan cari suruh kok, kita libatkan dalam masalah saya. Malah gitu, makanya monggo kita kalau ingin Bapak Ibu, semakin kita itu menyerahkan urusan orang lain, orang lain pada masalah kita, ya, maka akan jadi rampung dengan sangat-sangat mudah sekali, ya. Niki mboten cuma ini untuk motivasi saja. Kita awalnya kita adakan bukan sama kan tanpa dewi-dewi. Kita niku duwite niku sak durunge dienggo pun teko dewi Bu. Duwite pun teko dewi. Itu termasuk ini kode ya sing jaman dadakan zakat itu kan biayanya sangat besar 4 miliaran. Neng infaknya itu lebih dari 4 miliar. Kalau ada orang Katolik nyumbang mau 2 miliar, mau 2 miliar. Oke, hanya monggo, saya kita memang harus menanam dulu, nandur sih. Banyak namanya ambil panen, karena panen sih. Ini sampo, kita nandur sak patok panen pinten. Nandur telung patok panennya pinten? Nek sak oleh telung patok niku biasane kata pundi? Rekoso pundi? Ini panen penak pundi? Itu kemudian kita semakin harus banyak menanam, dirawat dan panen. Oke. Demikian yang saya sampaikan, semoga manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antal alim. Dengan doa majelis subhanallah bihamdika